dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, sambil menemani Anda menikmati santap sahur dan sebelum menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Mengenai toleransi Pak Ustadz, mohon berikan petuahnya untuk menguatkan keimanan kita. Coba lagi, ada yang salah paham soal toleransi dalam rumah tangga. Nikah beda agama, itu bukan toleransi. Tidak boleh dalam Islam, tidak boleh nikah beda agama, batal, tidak sah pernikahannya. Ini kan harus toleransi, tidak. Kalau kau mencintai sesuatu ya ikuti agamanya. Kau muslim, kau cintai non muslim, ya kau ikutilah agamanya dia. Kalau kau merasa kau cinta sama dia, konsekuensinya kau kafir, keluar murtad namanya. Keluar dari agama. Bagi saya kalau saya cinta sama orang, saya ikuti agamanya. Kalau dia tidak ikuti, berarti dia tidak cinta. Konsekuensinya kau utamakan cintamu atau agamamu. Jadi dalam Islam tidak boleh nikah beda agama. Tidak boleh. Ada yang bilang beda kalau ahlul kitab boleh dinikahi. Itu dulu. Karena dulu ahlul kitab itu percaya kepada Allah. Tidak percaya kepada selain Allah. Ya, sekarang ada Tuhan lain. Itu yang tidak boleh. Islam tidak membenarkan. Sekali lagi toleransi dalam Islam memberikan kebebasan kepada orang lain menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Tidak boleh diganggu. Itulah toleransi. Bukan toleransi gantian beribadah. Coba lihat Islam. Lihatlah negara-negara yang mayoritas Islam. Tidak pernah agama non-Islam dipersulit. Ya, tidak pernah. Tapi lihat negara-negara misalnya yang sentimen dengan Islam. Tapi alhamdulillah sekarang kan media-media barat sudah mulai berimbang. Kalau dulu media barat itu bagaimana dia ciptakan Islam ini ekstrim, Islam ini teroris, Islam ini radikal. Tapi sekarang ada medsos. Bagaimana dulu Palestina itu tidak ada yang senang. Sekarang hampir semua negara Eropa mendukung. Masya Allah. Ya kan? Coba lihat toleransinya dalam Islam. Maka silakan orang Islam meyakini keyakinannya, non Muslim silakan meyakini keyakinannya. Mas Bayu, dalam sebuah acara saya ceramah, tiba-tiba ada yang tanya non Muslim, Ustadz, kenapa kami disebut kafir? Saya bilang, Pak, kafir itu jangan disalahpahami. Kafir itu bahasa Arab yang artinya kalau di Indonesia kan yang menyembunyikan. Apa yang dia sembunyikan dan dia tidak akui, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Kalau bapak yakin la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, bapak bukan orang kafir, muslim namanya. Selama bapak tidak percaya ini maka disebut kafir. Kafir itu bukan kasar, telinganya bapak yang tidak terbiasa. Quran itu, kafir itu menyembunyikan bahasa Indonesianya. Saya bilang mestinya saya lebih tersinggung. Kenapa? Karena tokoh agama bapak menyebut kami sebagai domba. Sudah domba tersesat lagi. Gitu? Maka kita kan disebut domba-domba tersesat. Tapi saya tidak tersinggung. Kenapa? Itu keyakinannya bapak. Saya tidak mau urusi. Saya tidak mau campuri keyakinan orang. Lebih baik saya urus keyakinan saya. Ya, begitu ceritanya. Jadi kita tidak usah, artinya silakan jaga gawang masing-masing. Sebagai saya pendakwah, saya jaga gawang umat Islam. Ya, sebagai biku, pendeta, pastor, silakan. Kita tidak usah saling menyerang, kecuali Mas Bayu dalam ruang akademik. Ada dalam ruang akademik namanya berdebat. Seperti konten-kontennya Ahmad Dedat, ya, kontennya Zakir Naik. Itu silakan. Itu tidak boleh orang emosi karena dia berdebat, saling membuktikan secara ilmiah, itu boleh. Tapi kalau dalam mimbar-mimbar dakwah tabligh akbar jangan. Kenapa? Karena nanti ada orang tersinggung. Ya, kita tidak boleh, dan itu Quran mengajarkan Mas Bayu. Ada dalam Quran ditulis jangan kau hina Tuhan-Tuhan mereka. Tidak boleh itu. Mau dia Tuhannya 1, 2, 3, Tuhannya siapa, urusan dia. Maka anak saya bilang sama anak saya, ya, kalau saya ajarkan akidah, topi saya bundar, saya ganti tuh.
Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Saya bilang, nak, Tuhan itu di Indonesia diakui 6 agama. Tuhanmu Allah. Bukan Allah, bukan Tuhanmu. Tapi kau tidak punya hak dan tidak boleh menghina Tuhannya orang. Itulah toleransi. Yakinkan anak kita, Tuhanmu Allah, nak. Nabi Muhammad, meskipun kau beda Tuhan sama orang, kamu tidak boleh hina Tuhannya orang. Kalau dia sesat urusannya. Tapi kalau kau hina dia, marah Allah. Karena dia juga makhluk Allah. Tidak ada susahnya buat Allah untuk mengislamkan seluruh dunia ini. Tapi untuk apa? Untuk lita'arafu. Kita saling kenal mengenal. Kenapa kita berbeda-beda? Untuk apa? Untuk saling mengenal. Oh Tuhannya begini, oh Tuhannya begini. Bagi saya, mungkin karena saya pendakwa banyak baca buku, ya akhirnya saya tidak persoalkan itu soal mau dia mau beribadah di mana, di mana. Itulah enaknya Bu, penting banyak baca buku. Makin banyak kita dengar dakwah, makin banyak kita baca buku, wawasan kita semakin luas. Itulah makna dari ilmu, Mas Bayu. Agama itu harus dipelajari dengan ilmu. Ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Ain, lam, mim. Ain itu terbuka. Maknanya orang yang punya ilmu banyak, wawasannya terbuka. Yang kedua, lam, naik ke atas. Orang punya ilmu diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang ketiga, mim, dia menjulang ke bawah ekornya. Artinya, silakan gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi rendahkan hatimu seperti mutiara di dasar laut. Jangan karena ilmu kamu sombong. Jangan kau merasa ilmu sehingga kau menyalahkan orang. Tidak. Jadi pada prinsipnya toleransi dalam Islam itu selalu camkan lakum dinukum waliyadin. Terjemahan gampangnya, silakan lakukan kamu yakini, amalkan keyakinanmu sesuai dengan keyakinanmu, saya juga amalkan sesuai keyakinanku. Saya tidak ganggu agamamu, tapi jolong juga jangan ganggu saya. Kita saling menjaga. Itulah toleransi. Kalau lagi lebaran nih Pak Ustadz, misalnya kita di rumah punya ketupat banyak gitu ya, di tetangga kita non muslim, boleh nggak kita kirim ketupat itu muamalah? lebaran? Boleh muamalah. Bersedekah, kasih makanan boleh. Walaupun non muslim. Ya enggak ada apa-apa, dia makhluk. Jangankan manusia, kucing aja boleh kita kasih makanan. Itu namanya kucing. Apalagi manusia. Soal apa dia sembah, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia yang datang bawakan kita, ini berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh kalau diyakini itu sebagai sesembahan. Misalnya dia potong sapi bukan karena Allah. Ya. Nah, sementara Islam tidak boleh memakan sembelihan yang bukan atas nama Allah. Nah, itu sebabnya. Ya. Baik, Pak Ustadz. Jadi toleransi ini kalau kita dalam Islam sudah khatam. Tidak perlu lagi kita diajari. Kitab kita sudah jelas di dalam secara tertulis. Cari kitab yang lain mengajarkan toleransi. Islam ada dalam Quran, jelas ada. Namanya surah Al-Kafirun. Ya, di situ dijelaskan ujungnya lakum dinukum waliyadin. Insyaallah. Terima kasih. Mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan spesial. Ada tahun baru Imlek, ada Ramadan berpuasa. Masya Allah. Inilah indahnya Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda namun satu jua. Terima kasih Ustadz Dasat atas Terima kasih, petuahnya. Mas Bayu. Insya Allah menguatkan kita untuk bisa menjalankan toleransi beragama. Tidak perlu mendiskriminasi, menghina agama lain. Lalu kemudian menyalahkan orang yang berbeda pandangan. Sekali lagi kita pegang adalah lakum dinukum waliyadin. Ada lagi satu ini yang penting. Ini Silakan, kalau Ramadan. Itu kalau di komplek kita yakini banyak non muslim di situ. Ya. Masjid kita tidak usah keluar toanya, mulai jam 1 dia sudah kasih bangun orang. Sahur, orang belum tidur sudah teriak sahur. Ini bukan toleransi yang begini. Cukup kalau misalnya di situ kawasan kita tahu ya berimbanglah non muslim dengan muslim. Jangan baru jam 1, mungkin jam 4 kita mulai teriak sahur. Lagian pulang sekarang semua sudah punya alarm. Kalau dulu mesti teriak-teriak karena tidak ada alarm. Tidak ada lonceng, sekarang sudah ada semua alarm di rumah ya. Kita saling menjaga.
Tidakkah sebaik-baik di antara kalian adalah liutammimal makarimal akhlak. Nabi diutus ke muka bumi ini untuk apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Dan akhlak itu bagian adalah toleransi. Selama berhubungan dengan ibadah kita bertoleransi, berhubungan dengan muamalah kita boleh kerjasama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Dasat sekali lagi atas petuahnya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan pemirsa yang menyaksikan acara hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok, tentunya masih dari Kota Makassar di program Gaspol Sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.